Halo semuanya, saya Ulfa, masih dalam video untuk kuliah inteligensi buatan. Video ini berisi penjelasan mengenai tingkatan agen yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Untuk memperkenalkan tingkatan pada agen, mari kita lihat kasus dunia Wumpus ini. Terdapat gua yang memiliki banyak ruangan. Wumpus akan memakan siapa dan apa saja yang masuk ke dalam ruangannya. Wumpus bisa dipanah oleh agen, tapi agen hanya memiliki satu anak panah. Pada beberapa ruangan gua terdapat lubang tidak berdasar yang akan menjebak siapa saja kecuali Wumpus. Tujuan agen adalah mendapatkan emas yang berada di salah satu ruangan gua. Berdasarkan spesifikasi tersebut, mari kita lihat PAS-nya. Performance measure ketika mendapatkan gold adalah tambah 1000 poin. Kematian agen membuat poin berkurang 1000. Setiap langkah yang diambil agen akan mengurangi 1 poin, supaya agen bisa memilih langkah yang paling cepat dalam mencapai emas. Dan ketika menggunakan panah, poin akan berkurang 10. Environment dari kasus tersebut adalah gua dengan 4x4 banyaknya ruangan yang di dalamnya mungkin terdapat lubang, wumpus, dan emas. Aktuator agen adalah motor untuk bergerak ke kiri, ke kanan, maju, tangan bisa untuk mengambil panah, mengambil emas, melepaskan sesuatu, dan menembakkan panah. Agen juga punya kemampuan untuk memanjat keluar gua, tapi hanya bisa dilakukan di ruangan pada koordinat 1, 1. Sensor pada agen dapat menangkap percept stench, yaitu bau yang dikeluarkan ruangan di sekitar Wumpus berada. Breeze, yaitu percept adanya angin ketika berada pada ruangan di sebelah ruangan dengan lubang tak berdasar. Glitter, yaitu percept yang ditangkap ketika berada di ruangan di mana emas berada. Bump, percept yang diterima ketika agen menabrak dinding. Sedangkan scream adalah percept berupa teriakan yang bisa ditangkap oleh siapa saja ketika Wumpus mati. Tingkatan yang pertama adalah problem solving agent. Semua state persoalan yang bisa ditangkap oleh agent dan semua aksi yang bisa dipilih untuk mencapai tujuan sudah diberikan. Dan tugas agent adalah melakukan pencarian aksi apa yang harus dilakukan agar dari start agent bisa mendapatkan gold. Agent ini adalah agent yang paling sederhana dalam hal pemrosesan pencarian solusi. Tidak ada penalaran khusus di sini, karena yang dilakukan adalah memilih aksi yang bisa membuat agent makin dekat ke state goal. Banyak algoritma yang bisa diterapkan untuk jenis agent ini, dan sebagian besar sudah dipelajari pada kuliah strategi algoritma. Tingkatan yang kedua adalah knowledge-based agent. Tidak semua states diberikan di awal, namun yang diberikan hanyalah pengetahuan dasar atau premis yang bisa dimanfaatkan pada proses penalaran untuk mendapatkan fakta atau state yang baru. Sebagai contoh, pada permainan Wumpus, tidak semua state diberikan. Namun, dari premis yang ada dan fakta lingkungan yang ditangkap saat itu, agent bisa mendeduksi di mana Wumpus berada. State di mana Wumpus berada adalah fakta baru yang diperoleh saat agent sudah melakukan proses deduksi. Di sini, agent sudah dilengkapi dengan pengetahuan. Oleh karena itu, agent memiliki kemampuan penalaran untuk memperoleh state atau fakta baru dari dunia persoalan yang dihadapi dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Agent ini relatif lebih pintar daripada problem solving agent. Tingkatan yang ketiga adalah learning agent. Tidak ada informasi yang diberikan kepada agent mengenai states yang ada di dunia Wumpus, ataupun premises yang dibutuhkan. Modal yang diberikan kepada agent adalah kumpulan data hasil observasi selama beberapa waktu. Namun pada kuliah ini tidak dibahasnya bagaimana data diperoleh. Dari kumpulan data tersebut, agent harus dapat membentuk pengetahuan dasar, kemudian agent menyelesaikan persoalan berdasarkan pengetahuan dasar yang sudah dibentuk sendiri.
Untuk bisa membentuk pengetahuan dasar, agen harus mampu belajar dari data, sehingga proses yang dilakukan learning agent lebih rumit daripada knowledge-based agent. Sebagai contoh, pengetahuan dasar dari agen pada permainan wumpus harus dibentuk sendiri oleh agen berdasarkan observasi melakukan permainan wumpus berulang kali. Berdasarkan jenis ketersediaan data dan umpan balik yang diperoleh agen, terdapat 3 jenis pembelajaran. Supervised, ada data hasil observasi dan keputusan atau nilai yang dicari dari setiap data yang ada. Unsupervised, ada data hasil observasi, tapi tidak ada kelas dari setiap data yang ada. Reinforcement, tidak ada data hasil observasi, agen harus berupaya mencari sendiri dengan melakukan aksi berulang kali, dan dari sana berusaha membentuk polisi aksi yang seharusnya dilakukan pada suatu keadaan atau state tertentu. Setelah mengetahui tingkatan agen, kita akan mulai belajar dengan problem solving agent. Selamat belajar!